Kenapa masuk IKJ? Kalau gue jawab karena dekat dari rumah tuh rada rese sebetulnya. Ada dilemanya juga dari SMP kayak, ini gue kelar SMA ngapain ya gitu kan. Dari SMP bakal ke SMA kemana gitu kan. Iya. Terus kayak disclaimer, tugas-tugas animasi berat. Iya, itu dia. Gue jadi kayak ngerasa gila, gue DG aja nih kayak Good choice. gue mikirnya ngedesain ini apa segala macam aja tuh udah gitu kan, apalagi animasi gitu. Halo, kembali lagi bersama gue Kansa Putri Hakim di Desk of Podcast, obrolan anak seni. Hari ini narasumber kita datang dari mahasiswa. Yes, ini episode demi apa? Mungkin aku langsung ini aja ya ke narasumbernya ya. Hai Cel. Halo Kak Kansa. Mungkin kamu bisa kenalin dikit kali, kamu siapa? Ya, kamu siapa? Iya, oke. Jadi nama gue Marcel. Gue angkatan 20, prodi DKV, mayor desain grafis. Mantap. Sebenarnya sih gue kepo-kepo gitu ya. Kayaknya tiap anak temen, anak apapun itu, pokoknya gue kenal, pasti gue tanyain, kenapa masuk IKJ? Kalau gue jawab karena dekat dari rumah tuh rada rese sebetulnya. Karena kayak apa ya? Karena itu sebenarnya salah satu faktornya juga ya. Kayak gue bolak-balik karena bukan doktrin sih, karena rumah gue dekat dari IKJ, kebetulan gue di Kemayoran, dulu mainnya di Cikini, jadi setiap mau main ke Cikini tuh lewat gedungnya. Terus gue kayak, ih apa ini gitu kan, Kepo gitu. kepo apa ini. Terus karena emang dari kecil gue seneng gambar, terus habis itu kayak kakak gue kayak, udah masuk IKJ aja. Oke, yaudah sekalian aja lah ya, gitu. Ya kan? Nanggung bet gak sih lo daripada gak di IKJ? Betul sekali. Berarti emang ibaratnya tahu IKJ tuh karena lewat-lewat gitu ya? Lewat dari kecil sampai SMA tuh lewat terus. Tapi sempet kayak nyari tahu gitu gak sih? Kayak yang, ini sekolah ngapain sih gitu? Nyari tahu banget. Interesting gitu abis kan. itu. Karena emang waktu itu tuh sempet ada dilemanya juga dari SMP kayak, ini gue kelar SMA ngapain ya gitu kan. Dari SMP bakal ke SMA kemana gitu kan. Iya. Terus kayak mikir kalau misalkan emang gue maksain bakal ngambil apa yang diambil sama empok gue sama sama nyokap tuh gak bakal lama nih gue di sini. Akuntansi kan, apa tuh ngitung. Terus kayak ya udah deh, akhirnya nyari yang emang bakal nyaman terus-terusan. Terus habis itu keinget sama kampus dekat rumah gitu kan. Terus akhirnya nyari tahu dari itu tuh isinya apa aja, kayak gitu-gitu. Keputusan lo masuk DKV itu gimana? Kan gambar tuh maksudnya bisa aja ke murni, bisa aja mungkin lo ke mode. Ya mungkin bisa aja siapa tahu nyangsang ke film atau FSP gitu kan. Nah, sebetulnya balik lagi sih, karena emang dasar gue itu dari gambar. Terus habis itu gue berarti kan langsung tujuan gue nyari fakultas seni rupa gitu kan. Cuman kan seni rupa juga banyak gitu kan, ada Unikria dan segala macamnya. Cuman di sini fokus gue lebih ke jurusan yang emang global gitu loh. Gue bisa kemana aja kayak gitu loh. Gue bisa nyobain sana sini kayak gitu. Terus akhirnya mutusin DKV. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal fakultas nih, lo kan deket tuh sama anak film, kayak bantuin artistiknya. Itu tuh awalnya considering lo tuh bisa dibilang mulainya pas pandemi gitu kan. PKKMB pandemi, maksudnya kayak online, virtual, segala macem. Itu gimana coba? Jadi long story short aja sih. Jadi emang dulu gue punya teman baik dari SMA yang masuk IKJ juga gitu kan, dari terus habis itu Dia anak film. Iya, dia anak film. Terus habis itu ya udah gue akhirnya ada in touch lagi sama dia, bisa ketemu sama, ya udah mulai ngobrol-ngobrol dikit sama anak film. Terus habis itu juga udah mulai nongkrong-nongkrong bareng, karena kan maksudnya anak-anak yang baru masuk online ini kan punya kerinduan untuk coba kenal gitu loh sama teman-temannya di kampus nih siapa aja sih sebetulnya, kayak gitu. Terus ya udah mulai nongkrong bareng. Terus habis itu tiba-tiba waktu itu ada anak-anak kelas D lagi pengen bikin syuting-syutingan. Berarti dulu kelas D gitu. Tapi teman-teman gue yang awal tuh dia bukan dari kelas D. Cuma waktu itu terus tiba-tiba dapat kabar anak kelas D lagi ini nih pada mau bikin syutingan, ikut aja kayak gitu. Terus habis itu akhirnya kecemplung di artistik kayak gitu. Terus sampai sekarang terusan.
Terus kalau misalkan nih gue tanya sekarang ya, lo nyesel gak masuk FSR? Enggak. Tetep enggak? Enggak sih. Soalnya gue ngerasanya kalau misalkan dari segi yang emang, kalau misalkan gue sering bantuin anak film di artistik juga, menurut gue karena gue anak FSR itu juga ngebantu sebetulnya. Dari segi apa ya, misalkan kita nanyain warna kayak gitu-gitu, itu kan kita diajarin bukan lebih detail sih, tapi maksudnya gue ngerasanya tuh kayak asik nih, emang dari semester itu gue udah belajar ini nih, kayak emang udah mendalam. Iya, udah dalam gitu loh. Misalkan gue pengen naruh apa di situ tuh gue punya landasan dan alasan yang konkret kayak gitu. Iya, benar. Pertanyaan gue nih, lo memutuskan buat DG kan di DKV kan at least buat angkatan kita ya. Sekarang kan 21 namanya udah bukan DG, Ilus, MM udah bukan. Udah animasi dan Mogref. Tata, aduh gue enggak ingat sumpah. Tapi pokoknya aneh, namanya jujur agak aneh, terus gue bingung mereka mau nyingkatnya kayak gimana. Kita kan enak ya DG, Ilus, MM. Animasi dan Mogref aneh. Bingung gak sih lo? Nah, keputusan lo ke DG itu gimana tuh? Jadi emang tadinya gue pengen ngambil MM. Karena kan itu gambar gerak juga kan dipelajarin di sana gitu kan. Cuman terus gue ngeliat aduh animasi ya gitu kan. Emang gue dulu sempet juga tuh ada sama dosen komputer gue lupa waktu itu kayak pas lagi sama Mas Munsir atau Mas siapa gitu kan. Ditanyain, kamu kalau misalkan emang interest ke film kenapa gak ngambil MM aja, kan itu lebih dekat gitu kan. Jauh lebih dekat. Gue jawabnya cuma kayak takut mas saya animasi gitu kan. Oke, disclaimer, tugas-tugas animasi berat. Iya, itu dia. Gue jadi kayak ngerasa gila, gue DG aja nih kayak good choice. Gue mikirnya ngedesain ini apa segala macam aja tuh udah gitu kan, apalagi animasi gitu. Tapi keuntungan lo di DG itu karena lo di DG jadi lo tuh punya waktu lebih buat ngelakuin yang lain. Iya. Gue tuh dulu jujur-jujuran, and ini in advance gue minta maaf dulu sama anak-anak MM yang mendahului gue gitu ya. Karena gue selalu mikir kayak kenapa nggak aktif sih, mana sih anak-anaknya nggak kelihatan. Sekarang gue nyesel gila. Tuh tahu nyesel gak kayak yang, tapi bukan nyesel yang kayak karena gue milih, itu nyesel kayak yang anjir kalau gue tahu seberat ini kayaknya gue stay entah sekalian Ilus atau DG gitu loh. Karena di Ilus juga kalau nggak salah ada kayak sekuensial. Kak, dalam arti kan gue juga dapat porsi gambarnya, porsi layout sama porsi yang emang gue mau gitu loh. Tapi karena waktu itu emang ya kan ya gitulah ya kan, aduh asik gambar bergerak animator di Disney nih gitu kan. Kayak ya udah deh gue coba aja MM gitu. Ya seenggaknya alasannya gak sekonyol temen gue masuk MM cuma gara-gara temennya dia satu DG atau Ilus, ya udah gue MM biar lengkap. Jadi pas ketemu lagi abis itu, oh iya lu DG Ilus gue MM gitu. Gue sih gak mau kayak gitu. Iya tapi untung juga ya lu di DG sih. Tapi porsi lo nugas sama lo artistik tuh lo nyimbanginnya gimana tuh? Gak tidur aja. Karena kan kita ya gimana ya? Soalnya kita kan kalau di sini tuh cuma gini, lo mau nilai bagus berarti lo korbanin tidur. Lo mau tidur lo cukup, ya udah nilai, ya udah kayak gitu kan. Kalau misalkan lo pengen nilai bagus, tidur lo bagus, social life lo bagus, tapi lo tiba-tiba nyebrang juga, itu nggak bisa. Itu iya. Itu nggak bisa. Jadi bener emang bener-bener ya kalau misalkan dibilang hampir gila ya. Cuman ya udah jalanin aja gitu kan. Kayak udah belum seberapa gitu kan, masih di lingkungan kuliah gitu. Iya, apalagi kan lo semester berapa sih berarti? 4. Astaga, tadi yang 2021 sekarang masuk 23, lo 4, gue 6. Ya ampun, kayak gara-gara pandemi sumpah. Lo ngerasa gak sih kayak yang gue kuliah gitu? Itu ini sih baru berasanya tuh pas gue udah masuk semester 3. Karena gue kalau dari gue sendiri, SMA gue tuh gak ada yang kayak apa ya, closure gitu kan. Karena kayak kita SMA waktu itu lagi persiapan mau UN, tiba-tiba COVID gitu kan. Terus habis itu berarti lagi pas baru mau UN banget kan. Itu kita yang udah bener-bener kayak udah ada kelas-kelas peminatan buat yang mau ambil fisika, biologi kayak gitu kan. Itu udah persiapan banget. Terus habis itu akhirnya tiba-tiba UASnya di online-in sisahannya. Terus tiba-tiba ada kabar ya UNBK-nya nggak ada nih. Seneng, cuman dikirain si pandemi ini nggak bakal sampai 2 tahun gitu kan. Gue dengarnya terakhir tuh ya, gue itu masih semester 2
kita nggak nyampe setahun ya waktu itu ya semester 2 ya. Iya pokoknya nggak nyampe setahunan lah ya, baru berapa bulan awal. Lu bayangin kita lagi udah mulai kayak gue udah mulai tahu nih gue klop, ternyata gue temen banyak klop di FFTV, ternyata di sini gue ada klop yang beberapa yang ini kayak gitu kan, udah mulai tahu, udah mulai nyaman, udah mulai terbiasa. Kita libur 2 minggu. Awal seneng banget gue karena mau UTS kok nggak salah ya, gue bisa ngejar UTS jadi kan, jadi kayak asik nih gitu kan, yeay. Terus habis itu 2 minggu gue nambah sebulan, kok tiba-tiba 2 bulan apa nih. itu kagetnya tuh rasa emang gue juga gitu kemarin, kayak SMA belum kelar, terus tiba-tiba langsung hilang ya kan. Terus teman-teman gue langsung mencar pulang kampus semua. Gue kayak gue ditinggalin di Jakarta gitu kan. Kayak jadi apa ya, kayak lu tuh kayak yang ada sense of apa ya, kayak yang aduh sayang banget sih kita nggak ada ini gitu loh. Iya, jadi ya emang sebenarnya kalau misalkan dibilangin coret-coretan masih ada, cuman gue nggak ketemu lagi sama mereka. Teman-teman deket gue yang SMA juga udah pada pulang kampung karena situasi dan kondisi waktu itu gitu kan. Terus tiba-tiba aja gitu ya PKKMB gitu kan, kayak online juga gitu kan. Tapi rasanya gimana sih lo ngerasain gitu dari PKKMB online, kelas online, terus tiba-tiba offline gitu? Gue sebetulnya pas gue online itu gue galau antara enak ya online bisa tidur. Gue separah-parahnya gue nugas sampai subuh. Gue kelas tuh masih bisa ya tidur 5 menit 10 menit, habis itu kita bisa lanjut lagi kelas gitu kan, dengerin dosennya ngapain gitu. Cuman terus galau kayak aduh ya Allah, masa gue kuliah online mulu, gini amat kuliah gini gue amat gitu kan. Ini mah ya udah gue mah ngeles aja gitu kan ya. Ya udah, terus habis itu awal-awal offline tuh semangat banget gitu. Terus kayak makin kesini ada apa ya, kalau gue tuh kayak keresahannya tuh aduh kok kampus sepi ya gitu. Tapi bukan yang angkatan lo masuk semua gitu? Sebetulnya awal-awal iya, tapi makin kesini karena kita ada melihat celah gitu. Kita bisa nge-onlinein diri nih guys, kayak gitu ya, kan. Soalnya kan di angkatan gue sama ya mungkin beberapa tapi yang barengan sama angkatan gue ya, itu tuh kita ganjil genap. Lu tau gak kayak macet? Iya sama aku juga sebetulnya ganjil genap, cuman kayak macet. Makin lama tuh jadi kayak ada deh, kayak waktu itu pernah di satu kelas emang harusnya tuh hari itu offline. Cuman karena kita berpikir kayak udah kita ngonlinein, yang ternyata yang mikir itu nggak cuma 1-2 orang satu kelas. gue pernah tuh kayak gitu. Tahu pas nyalain kamera dosennya doang di kelas. Iya. Terus habis itu ada satu anak telat, terus nanya yang lain mana cuma satu anak udah itu doang. Itu bener rajin lah ya, biasa lah. Ya iya itu. Jadi gue tuh sekarang juga apa ya, kalau ke kampus tuh jadi ngantuk karena nggak ada warawiri kegiatan kanan kiri tuh nggak ada. Tapi tenang kan semester depan katanya offline full. Itu, tapi itu juga lagi ada dilemanya lagi, nanti bolos gue gimana ya? Apa gue? Iya juga ya, soalnya kan kalau misalkan kayak lu kelas online, lu misalkan ada kerjaan di art kan lu masih bisa sambilan. Iya, masih bisa absen online. Nah, itu juga yang kayak habis ini ngapain gimana ya gitu. Habis ini ambil berapa SKS ya. Lu tau gak sih, gue juga mikir kayak gitu, kayak sayang banget. Maksudnya apalagi kan gue udah mulai magang segala macam kan. Kalau misalkan online tuh kayak lebih enak deh. Jadi kalau misalkan ada panggilan kantor atau apa kan gue tinggal ya udah dari situ aja. Emang jadi ada dilema tersendiri lah ya. Dilema tersendiri. Karena kelamaannya itu sih, jadi kita terbiasa sama ngerjain beberapa hal dalam satu waktu yang sama. Gue yakin dosen-dosennya juga udah terbiasa sama online sih. Kayak gitu sih sebetulnya. Kayak lagi kelas langsung aja kadang mereka kayak mungkin ada kangennya sih. Gue ngeliat kayak beberapa dosen tuh udah kangen lah ya sama interaksi langsung. Ngeliat mereka ngejok yang jok-jok garing tapi kita kayak gitu. Banyak. Ya masih ini lah ya, kayak ada terkangen-kangennya lah ya. Cuman di saat yang sama gue kadang ngerasa kayak mereka tuh lupa kalau kita lagi offline. Iya. Ada gak sih dosen yang kayak gitu loh? Ada. Sebetulnya sih apa ya? Ya beberapa dosen yang emang udah terbiasa online itu juga mungkin gue ngerasanya apa karena mungkin mereka ada job-joban di luar juga, jadi sebenarnya mereka nggak terlalu fokus untuk ngajar offline lagi kayak gitu kan. Karena ya maksudnya tuntutan kemarin ketika lagi pandemi gimana caranya masih jalan kan ekonominya dan segala macamnya, akhirnya mbak garap semua, terus tiba-tiba
offline nih guys gitu kan. Lu tau gak sih gitu. ada satu dosen yang gue tunggu-tunggu tuh buat gue ada matkul namanya Komdes 3 Dimensi. Gue nunggu-nunggu banget buat diajarin sama dia. Tapi ternyata pas pandemi gini dia tuh ternyata sambil kerja. Jadi gak bisa ngajar gue dan gak bisa ngajar di IKJ. Terus gue kayak ya gue nunggu-nunggu malah begitu langsung kayak padahal nih dosen enak banget. Jadi kayak ya udahlah ya. Alhamdulillah digantinya sama dosen film lebih baik sih. Jadi substitusi gitu, ganti pemain. Alhamdulillah. Cuma emang lebih ketat aja. Iya, pasti. You know, film-film lah ya. Iya, Oke, paling habis ini nih gue ada game buat lo. Kita main game this or that. Tapi after the break ya. Jadi kita break 5 to 10 minutes dulu, oke? Oke. Alright everybody, kita sudah back from our break. Ya breaknya ya lumayan santai lah ya, bisa nafas-nafas dikit. Mungkin tadi selama break kan kita ada obrol-obrolan sedikit lah ya tuh ya tentang nongkrong-nongkrong tapi temennya kebanyakan main HP. Ya gitu deh. Itu gimana sih lo pas lo maksudnya notice itu di FSR itu, at least di tongkrongan yang lo tempatin waktu itu ya, itu lo notice itu tuh kayak right away waktu awal-awal lo langsung kayak wah nih kayaknya mereka pada sering main HP atau udah berapa kali nongkrong baru lo kayak yang kayaknya gue gak nyaman kalau misalkan apa ya gue ngomong terus mereka kayak yang atau bahkan cuman begini-gini doang. Berarti sebetulnya kalau awal-awal masuk kampus banget yang pas masih rame-ramenya yang antusiasmenya tuh yang masih tinggi banget itu ya kita ngobrol gitu, bener-bener ngobrol. Cuman gue ngerasanya makin kesini kan makin sepi, makin jarang pada ke kampus gitu. Akhirnya juga mereka ya udah berani di HP aja gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya kita kalau misalkan kampus ngantuk gitu. Yang ini main Stumble Guys, yang ini terus Stumble Guys bisa rame-rame lo tuh. Gue gak main game soalnya. Jadi kayak jadi lebih ke arah sana. Karena udah sepi, udah jarang pada di kampus, akhirnya ya udah nge-scroll TikTok, main Stumble Guys, ntar yang ini ngapain. Jadi ada kesibukan sendiri-sendiri aja. Jadi kan lo kan berarti bisa dibilang udah ngerasain nih nongkrong antara fakultas. Ya mungkin kalau di Singkong udah fix pasti nongkrong sama anak FSP juga lah beberapa. Ya kan, meskipun gak banyak gitu, tapi pasti ada. Udah ngerasain juga anak-anak FTV, udah ngerasain juga anak FSRD. Lo paling nyaman di mana nongkrong ya? Sebetulnya tuh gue maksudnya kalau nongkrong kadang nggak inget mereka yang emang anak apa ya emang ya udah nongkrong emang ini sama sini. Apa ya? Gue juga kalau misalkan di kampus tuh nggak pernah nongkrong satu tempat yang sama kan. Jadi kalau misalkan emang gue datang dulu, biasanya gue ngecek di SR ada siapa nih, ada ini. Terus habis itu kita ngobrol bentar, pas segala macam. Kalau misalkan udah mulai ngantuk, gue jalan-jalan. Biasanya ada teman gue lagi nggak ya di daerah kampus gitu kan. Kalau ada ya udah gue duduk di situ, nanti gue pindah lagi. Gitu loncat aja, jalan-jalan. Iya, paham. Tapi kok kayak gitu malah lebih enak juga nggak sih? Maksudnya kayak lu juga jadi banyak dapet, lebih banyak kenal, lebih banyak. Kalau butuh apa-apa tuh, let's say ya lo tahu lebih banyak orang yang bisa melakukan apa ketika lo butuh. Sebenarnya emang enaknya gitu karena gue juga melihatnya kalau di sini sayang banget kalau lo nggak kenal sama orang. Karena menurut gue apa ya, kita kenal sama teman kita ya jangan cuman sebatas buat nongkrong doang. Iya benar. Lu bakal keluar dari sini juga lo bakal kerja sama apa yang lo dapet dari sini kan. Iya benar. Jadi ya manfaatkan temanmu gitu kan. Itu betul. In a positive way. Disclaimer secara positif ya adik-adik. Itu harus seperti itu. Harus benar-benar. Harus mau kenal. Lo kan suka nato tuh ya kan. Iya. Tadi gue ada liat snapgram lo habis nato orang ya. Iya habis nato semalam. Oh semalam. Malam. Itu lo kayak apa sih beda? Lu apa sih handpok ya? Handpok. Itu bedanya sama yang biasa tuh gimana sih? Apa? Ya sebetulnya bedanya cuma di apa ya? Kalau mesin kan pakai mesin, kalau gue handpok kayak manual aja. Berarti kayak di stage kayak apa ya? Iya lebih gerakannya tuh lebih kayak stage karena kan kalau misalkan
apa ya, kalau handpok tuh sebetulnya datangnya dari yang tradisionalnya kan. Kalau dulu kan orang nato itu kan biasanya emang yang gini, ini gue tahu. Kayak gitu. Kalau kita ya sekarang ya handpok ya kayak set-set aja. Lama dong. Tergantung juga sih, kalau misalkan dibilang lama enggaknya tergantung desainnya, tergantung jarumnya. Lu pakai jarum berapa? Gitu. Desain paling gede yang pernah lo kerjain segede apa? 10x10. Handpok. Berapa lama? Oke, 10x10 handpok berapa lama? 7-8 jam soalnya dia apa namanya solid black. Solid black. Iya, jadi nggak full sebetulnya. Dia lebih kayak apa ya? Bukan bulat sih, kayak apa ya? Desainnya tuh yang emang rada bulat, nggak full black semua. Cuman dia pengennya apa namanya voltage ya, oke, gitu kan. Ya udah tuh. Jadi emang ada berapa kali smoke break lah. Lo 7-8 ngerasa agak gimana nggak sih kayak ngerasa kayak ini orang kayaknya emang mau nyari murah gitu ya, makanya apa pakai handpok gitu. Lo ngerasa gitu gak sih, kayak merasa di ini orang nambahin kerjaan gue aja gitu? Sebetulnya ada ini sih, kalau misalkan dibilang lebih murah atau enggak juga ya, gue ngerasanya kalau misalkan handpok sama yang mesin biasa sih sebetulnya harusnya memiliki price list yang sama, karena sebetulnya yang beda dari mereka itu cuman finishnya pasti beda antara handpok sama mesin gitu, tergantung teknik yang lo pakai juga kayak gitu. Itu sebetulnya lebih ke preference masing-masing orang sih. Ada sih temen gue yang emang kalau misalkan apa namanya tatonya lettering pengennya handpok aja, ada yang pengennya pakai mesin aja kayak gitu. Gue waktu itu karena pertama kali tato, terus kan gue maunya lettering kan. Gue sempat menimbang handpok atau pakai mesin gitu. Tapi setelah gue ngelihat proses handpoknya temen gue, simple sih, cuman bikin kayak senyum gitu doang, tapi lama. Ditambah temen gue kayak apa sih, nggak tahan sakit orangnya lah ya. Jadi ngeliatnya kayak ini lama banget, simple. Terus kalau misalkan nih orangnya maksudnya kalau nggak tahan sakit jadi kayak nambah nama lagi. So kayak kayaknya gue mesin aja deh, cobain dulu aja gitu. Nah gue kalau mesin itu malah nggak pernah. Oh nggak pernah sama? Belum pernah. So far emang selalu handpok, dan gue kalau handpok apa ya, lebih therapeutic aja gitu ya nih satu gitu kan, yang kayak terus habis itu kayak sakitnya juga yang emang kayak berasa, tapi kayak apa ya, enak aja gitu. Gimana ya, kayaknya itu deh yang apa sih, yang ibarat tuh kayak tato yang bener-bener apa ya, ibaratnya bisa dibilang kayak orang-orang tuh nagih tato itu karena sakitnya. Bisa dibilang kayak gitu, karena ada kepuasan tersendiri gitu. Kayak prosesnya itu kan juga kita rasain. Maksudnya kayak dari berasa sampai 6, terus habis itu yang dari kesemutan sampai gak kesemutan lagi, terus kesemutan lagi, terus habis itu pas lihat gambar iklar gitu kan, kayak ini bakal selamanya nih di badan gue kayak gitu. Itu tuh asik gitu loh. Satisfying aja. Iya benar. Tapi pernah gak sih lo nge-handpok orang terus hasilnya tuh nimbul tatonya? Kalau nimbul itu alhamdulillah sih belum. Tapi waktu itu gue eksperimen sama diri gue sendiri. Jadi lu tato banyak, lu tato sendiri lo ya. Yeah. Jadi waktu itu tuh gue emang ada tato, emang gue pakai warna pastel. Nah itu emang rada riskan kan kalau pastel, karena gue juga waktu itu masih coba-coba belajar warna. Terus habis itu somehow itu terlalu muda di gue. Akhirnya pas hilt itu dia rada patchy waktu itu, karena juga lumayan sakit areanya, jadi gue gak berani berapa paste langsung gitu kan. Terus waktu itu gue gak sabaran, karena waktu itu gue pengen ke Jogja. Gue pengennya ke Jogja, ini udah kelar tato gue gitu. Jadi baru selesai scabbing, kulitnya baru banget, yang masih kilat banget. Terus gue timpa lagi, dan itu memang kadang nimbul, kadang. Jadi yang apa ya, yang bisa bikin nimbul itu sebetulnya kalau misalkan memang dia terlalu dalam, sama kalau misalkan lo langsung timpa lagi tato yang belum fully healed. Gitu. Dia biasanya bakal nimbul. Lo itu tuh berarti tuh lo belajar dong ya, ibaratnya belajar. Maksudnya baca-baca juga. Soalnya yang udah-udah tuh biasanya kayak kalau di KJ ya, itu mereka emang kayak tukang tato gue itu emang orang tuanya dia tukang tato. Bapaknya kalau gak salah sih ingat gue. Tapi
Ada lagi tuh ya emang bisa bilang gadungan. Kayak yang emang yaudah pokoknya gue bisa gambar, gue gini udah ya gitu. Berarti lo emang ada maksudnya emang lo kayak belajar spesifik atau emang ya lo baca terus habis itu kayak lo coba apply ke diri lo gitu atau sebetulnya sih emang gue learning by doing juga, tapi sama diri gue sebisa mungkin sebelum gue ke orang. Karena gue ngerasanya kalau misalkan udah urusannya tato itu kan urusannya udah tanggung jawab lo ke gambar di badan orang itu seumur hidup kan. Iya benar. Jadi gue sebisa mungkin gue praktis apa segala macam gue belum berani nyari kanvas yang siapa nih mau jadi kanvas gue belum berani kayak gitu. Oh iya, biasa kayak gitu. Soalnya kayak kayak gimana sih, sedih juga gak sih kalau misalkan emang belum tiba-tiba lu udah nyobain ke orang. Gue nggak mau take that much responsibility aja. Oke, ya berarti gue seneng sih denger sih karena emang yang mayoritas yang yang ada tuh kayak yaudahlah pokoknya biar gue latihan udah lo jadi kanvas aja lah. Lo jadi kanvas juga murah, bahkan gak usah bayar deh, gini deh gitu kan. Cuman bener sih kayak ada sense of responsibility yang gue rasa gak semua orang tuh punya gitu. Ya gue rasa kita sekarang bisa main game This or That. Gimana? Siap. Oh, tre. Kita main This or That ya. This or That-nya game-nya simple. This or That-nya itu ya kamu pilih this or that. Ada beberapa. Pertama kita mulai dari mayor DG atau dasar tipografi. DG. Mayor DG atau dasar tipografi nih? Mayor DG. Oh beneran mayor DG? Tipografi. Gue kira lu bakal milih tipografi tau gak sih? Karena kan lu tato kan? Tidak, terima kasih. Oke, berikutnya Mas Kevas atau Mas Arya? Mas Arya. Oke, jawabnya lancar. Itu takut ditonton. Gue takut ini ditonton sama Mas Arya. Nanti gue di-stop di depan. Maksud kamu apa? Iya, itu dia. Saya salah. Tato kayak gitu ya kan, gue gak nyangka. Tato atau gambar di kertas? Aduh. Lu pilih mana? Tato atau gambar di kertas? Gambar di kertas. Masih gambar di kertas, oke. Rambut panjang atau rambut pendek? Aduh. Gimana nih? Udahlah pendek aja nggak. Enak gak sih? Lebih gampang diatur gak sih? Iya. Ngewarnain juga lebih murah, nggak capek. Betul. Kalau jawabnya kayak setengah hati gitu nih, kenapa nih? Apa lu jangan-jangan lebih prefer rambut panjang? Enggak, pendek. Oke. Nugas SKS atau nugas nyicil? SKS tahu kan? Tahu. Sistem kerja semalam atau nyicil? Gue pengennya sebetulnya nyicil, tapi karena situasi dan kondisi ya udah SKS aja. Gue juga kok. Tapi semenjak animasi udah nggak bisa SKS lagi, gue harus nyicil. Ntar yang ada sama kelompok gue digibeng gue. Aduh. Berikutnya tipografi atau layout? Layout. Lu udah 2 kali ketemu tipografi tuh kayak udah enggak gitu ya. Kayak tipografi tuh out of the question gitu, kayak udah langsung udah lah ya. Maaf ya Mas Saud. Saud ada 2, yang mana nih? Miduk. ada permintaan maaf formal dari Acel kepada Mas Saud Miduk. Maaf banget. Karena tidak suka tipografi. Mie goreng, mie rebus. Rebus. Ada rasa favorit? Soto. Mie soto. Soto malah buat gue rasa aneh tau. Enggak lah, enak. Aneh tau. Gue rebus tapi ayam bawang deh, udahlah. Gantian di sini nih. Nah ini agak kontroversial nih ini nih. Bubur diaduk, bubur nggak diaduk. Gue gak suka bubur. Aman, Acel aman. Suka bubur. Acel aman di sini. Acel aman. Berarti apa ya? Substitusinya ya? Air panas, air dingin buat mandi. Mampus. Kalau kayak buat badan gue anget sih air panas. Enggak ngantuk. Enggak, pegel ya. Oh iya sih, bener sih ya, jadi lebih enak sih. Kelas online atau kelas offline?
Waduh, dia temanya gede nih. Gue kalau kelasnya 2 SKS dong offline. Kalau 4 SKS online. Gue berasa banget 4 SKS dari seger tidur, seger lagi. Terus kayak gak enak gak sih kalau misalkan lo kayak offline nih, terus kelasnya lagi yang 4 SKS gitu. Terus tengah-tengah kayak yang itu gue ngerasain sih berminggu lalu. oh iya, di kelas apa tuh? Mayor. Tadi milih kelas mayor, terus kantuk di kelas mayor. Ya maaf lagi ya Mas Saud ya. Sekali lagi permohonan maaf kepada Mas Saud. Tapi emang sih serba mayor tuh pasti tengah-tengahnya begini. itu udah pasti. Ini ntar dosennya ngomong, mau cuci muka, ngopi. Si bisa ngopi itu dalam kelas. Baru bisa mereka doang ya. Terakhir nih, FFTV atau FSRD? FSR mana? Ini di Black masih FSR. FSR to the bone. FSR to the bone guys. Masih FSR, tenang. Meskipun aktif di art, nggak lupa sama FSR. Itu ini yang baik kayak gini. Harus ingat. Tapi tugas aman. Itu jangan tanya balik, jawaban gue juga kayak gitu soalnya. Maaf ya Mas Saud. Maaf ya. Tugasnya dia. Gue mau nangis banget kerjanya. Mas, kasihan Mas. Mau nangis Mas. Saya ikutan nangis deh Mas. Ya udah, thank you banget ya Cel, udah dateng ke podcast kita, udah mau sharing, udah mau ngobrol. Ya next time boleh lah ya, kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Abis ini juga kita ngobrol. Abis ini pasti ngobrol lagi lah, pastilah. Paling abis ini nanti ada live sketch dari anaknya Viskov Sketchers. Nanti dikasih Acil bisa lihat. Nanti kita lihat gambarnya kayak gimana nih. Wah, kepo gak sih? Gue sih kepo sih. Gue dari tadi gak boleh lihat. Iya dari tadi kayak mulut gak boleh doang. Diajakin bercanda gitu ya. Aku merasa dipermainkan. Pakai sembunyi lagi. Gak boleh gitu. Oke guys, kalau gitu aku tutup episode ini. Aku tinggal kasih live sketch nanti kalian akan lihat. Bye bye, see you on the next episode. Yuk kita lihat dulu, yuk. Live sketch. Hey. Ini buat Acel, ini Kansa udah tau lah ya. Iya, udah. Ini rambutku gemes. Gambar ya. Tuh. Lanjut, Nata.